bapak-bapak yang kemarin gak saya tinggalkan Pak Ustaz, itu hanya melalaikan saya dari zikir mengingat Allah SWT. Jadi sebetulnya setelah berislam ini kita makin giat atau makin meninggalkan dunia? Ini saya berikan jawaban tadi malam. Ustaz, Islam ini nyuruh kita kaya apa miskin? Satu, at-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, amanah, nanti di akhirat dia akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid dan orang soleh. Kira-kira hadis itu nganjurkan bisnis atau melarang bisnis? Menganjurkan. Kalau bapak punya bisnis, ini namanya kitamat, walaupun tidak menjaganya karena kerja di sini, tapi ada dana investasi di sana, maka sudah kalau mati nanti akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid dan orang soleh, insyaallah. Amin. Tapi jangan gara-gara sudah masukkan modal ke sana tak lagi datang ke masjid. Pak, tak sembahyang ke masjid. Udah sama nabi kita nanti insyaallah. Sembahyang juga, bisnis juga. Dua, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Lemah ekonomi, miskin, susah. Maka Islam menganjurkan kaya. Tiga, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu istana di dalam surga. Kira-kira yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang miskin mana biar bangun masjid? Bangun rumah sendiri pun dia belum mampu. Orang kaya. Jadi kita disuruh kaya. Ekonomi umat harus bangkit. Empat, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Onta paling murah 35 juta kali 20 ekor 700 juta mahar Nabi nikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada orang nikah mahar 700 juta, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Menyesallah ibu-ibu yang minta seperangkat alat sholat dulu. Ini saya sampaikan hanya kepada jamaah yang sudah nikah saja. Karena kalau belum, banyak yang laki-laki marah ke saya. Naik harga mahar. Kalau naik harga mahar, maka murah harga zina. Itu dia. Jadi saya sampaikan ini, nanti diupload di internet. Jangan gara-gara ini calon mertua menaikkan. Anak-anak lajang akan turun ke jalan. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Perempuan paling bagus nikah maharnya yang paling murah. Bahkan ada seorang laki-laki meminang perempuan bina'laini, dengan sepasang sendal. Nabi tanya, "Araditi, setuju engkau nikah dengan sendal?" Ya, kata dia, nikahlah. Boleh nikah dengan mahar sendal, tapi saya anjurkan kita jangan. Karena tak selamanya rumah tangga ini aman-aman saja. Iya, kalau pas sedang mesra, pas sedang berkelahi, lah kau dulu pakai selop aja pun. Gitu. Nih, lalu kemudian ketika Nabi berkurban, yang kelima, Nabi berkurban, berapa ekor daging kurban Nabi dia potong? Onta 63 ekor, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta. Onta paling murah. Sekarang onta paling murah itu 35 juta, itu udah payah udah nyarinya. Paling murah, andailah dapat, karena kita pandai menawar. 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 M kurban Nabi. 80 hari setelah itu lebih kurang dia meninggal dunia. 80 sekian hari. Karena dia berkurban bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dia meninggal. 12 Rabiul Awal, hari Senin Nabi meninggal. Maka sebelum meninggal dia berkurban 3,5 miliar. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini disuruh bermiskin-miskin, bersusah-susah, kenapalah PLN membuat itu yang namanya Kitamart, itu hanya akan melalaikan kita dari Allah? Tidak, justru kita disuruh berbisnis, tapi bisnis itu tetap untuk membantu anak yatim, fakir, miskin. 6. Ana wa kafilul yatim,
aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini dari dalam surga. Yang dekat dengan Nabi seperti ini dalam surga orang yang menyantuni anak yatim dan yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya. Ustadz Somad, apakah sama orang yang nyantuni anak yatim 5 kilo beras dengan menyekolahkan sampai selesai kuliah? Tentu tak sama. Tapi dalam hadis katanya seperti ini. Itu kiasan, dekat sesuai dengan infak sodakohnya. Sama seperti nonton bola, kalau tiketnya VVIP tentu dekat dengan lapangan. Nonton bola tiket VVIP, jangankan bolanya, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Berapa Manchester United, Real Madrid, PS Barcelona, 10 juta tiketnya, itu dekat. Tapi kalau yang layar tancap, kelas ekonomi, kadang-kadang bulat bola tuh, kadang-kadang lonjong. Pas sudah mau gol datang angin kencang, terbang layar. Oleh sebab itu maka sesuaikanlah dengan kadar wakaf kita, infak kita, sedekah kita. Jadi Bapak Ibu, setelah pengajian dengan sebelum pengajian ada perubahan, dan perubahannya itu signifikan terkait tentang masalah ekonomi. Karena banyak pemahamannya salah. Yang hijrah ini kan sekarang sedang musim-musimnya hijrah nih. Pegawai hijrah, artis hijrah, pemuda hijrah, relawan hijrah, jombloan hijrah, macam-macam nama komunitas sekarang. Geng motor hijrah. Banyak sekarang. Tapi hijrahnya itu salah. Setelah dia ngaji, hijrah, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan dunia, politik dia katakan haram, ekonomi kata dia tak penting, yang penting ingat mati saja. Kalau ekonomi ditinggalkan, ekonomi kita diambil orang. Kalau politik ditinggalkan, politik kita diambil orang. Setelah hijrah, ekonomi tetap, politik tetap, ibadah tetap. Yang berubah itu apa? Cara berpakaian. Ibu itu kemarin sebelum hijrah pakaiannya ngeri loh Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah, itu semua orang tuh pelitnya minta ampun Pak Ustadz. Pelit. Setelah pengajian sama Ustadz, Masya Allah, murah hati. Berapa sedekahnya? 5.000 perak. Dulu 2.500 Pak Ustadz. Jadilah ada perubahan. Itu dulu Pak Ustadz, sebelum pergi haji, bercelana pendek itu Pak Ustadz. Setelah balik haji, tak bercelana sama sekali. Maksudnya berjubah, udah buka. Baguslah ada perubahan. Itu maksudnya berubah. Mindsetnya itu berubah. Otak, settingan otaknya itu berubah. Mindset. Sekarang banyak juga mindset, otak, setan. Mindset, otak, setan. Ini harus kita perbaiki. Bagaimana cara kita menghadapi hidup. Bapak ibu tinggalkan anak-anak dalam keadaan miskin, susah, melarat. Bukan itu disuruh Nabi. Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu dalam keadaan aghniya, mampu secara finansial, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah daripada kau tinggalkan mereka alatan, meminta-minta, yatakaffafun 'alan nas. Tinggalkan ekonomi. Tapi jangan gara-gara ekonomi mau mapan menghalalkan segala cara. Ini tidak baik. Oleh sebab itu gerakan belanja ke warung muslim, ini videonya sudah kita viralkan lebih kurang setahun yang lalu, bahwa mari belanja ke warung muslim. Kadang orang kalau belanja di warung tetangga sebelah tak ada main tawar-tawar, main ambil aja, tanya harga pun tidak, la salam wala kalam, ambil tit 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 tit. Kalau belanja tempat orang Islam nawarnya minta ampun. Berapa ikan ini Bu? 15.000. 2.000 ya? Kebetulan ibu tuh habis motong ikan, pisaunya di situ, dikasihnya pisau. Kalau kau mau bunuh-bunuh aja lah. Ini menawar apa membunuh? Anak dia kan mau sekolah, istri dia mau belanja, rumah dia segala macam. Ini dia hidup, mau hidup. Ini rezeki dari Allah, bukan punya kita. Setiap kali menyebut tentang rezeki, Allah selalu menyebut kami. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami yang beri. Jangan kau tahan-tahan itu milik mereka, kau bagi, nanti akan kuganti, kata Allah SWT. Hitung-hitung menolong saudara kita beriman. Ingat program-program dakwah ini, banyaklah mereka
berperan dengan membagikan ini. Tapi kalau orang Islam ini mapan secara ekonomi, insya Allah, termasuk daerah yang kami kunjungi setiap 6 bulan sekali bersama Pak Ketua Masjid Ad-Diya yang tadi baru dipasangkan pecinya. Jadi ini kalau dipasang tak boleh tanggal nih Pak. Bercanda. 6 bulan sekali kami pergi membawa uang dari PLN 20 orang, tapi terakhir itu yang paling ramai 50 orang kami berangkat. Basnas ikut, PLN ikut, lembaga bisnis tanpa riba dari Dumai ikut, kemudian macam-macam ramai ikut, FPI ikut, ada yang bawa baju, ada yang bawa ini, ada yang bawa ini ke dalam. Dan ternyata di dalam sudah ada yang mendahului kita dari tetangga sebelah. Kenapa? Dengan uang materi. Kada al-faqru, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Bersama saya dengan Dina Indriani. Namun jangan lupa, selain belajar sama-sama dengan saya di channel YouTube ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa follow IG juga Facebook saya dengan Dina Indriani. Yuk teman-teman, kita lanjutkan belajarnya ya. Masih semangat? Masih. Yuk, sekarang kita akan belajar tentang di mana letak rezeki itu. Siapa yang masih belum tahu letak rezekinya ada di mana? Nah, hari ini kita akan mengetahui di mana letak rezeki ya. Nah, kita nggak dapat rezeki ya, jawabannya sederhana. Kalau kita ada yang merasa belum dapat rezeki hari ini, jawabannya sederhana karena kita nggak tahu letaknya di mana. Nah, ini kalau dianalogikan, ada kisah penambang emas yang tahu letak rezekinya emasnya di mana, sama penambang emas yang tidak tahu di mana letak rezekinya. Nah, penambang emas yang A kita sebut ya, dia gali ke lubang yang A, digali nggak ada, gali lubang lagi yang B, kosong, gali lagi cari tempat lagi, pindah lagi, kosong. Nah akhirnya sampai kelelahan, ya itu adalah penambang-penambang emas yang memang tidak tahu letak emasnya di mana. Tapi berbeda dengan penambang emas yang namanya si B, ya. B ini tahu banget di mana titik emas itu berkumpul, ya. Di mana letaknya emas itu berada. Maka dia tidak perlu cari-cari lubang yang lain, dia tinggal gali itu dapat. Nah itulah ya, itu yang kita analogikannya ketika orang tidak tahu letak rezekinya di mana, ibaratnya penambang emas yang tahu dan tidak tahu letaknya rezekinya di mana. Kira-kira yang lebih simpel mendapatkan rezeki yang mana? Yang tahu kan? Nah makanya sekarang kita cari tahu di mana letak rezekinya ya. Nah periode 2007 nih teman-teman, ini saya ceritakan kisah saya ya. Periode 2007-2012, saya pernah buka usaha sampai 16 kali usaha. Dan itu semua berhasil. Keren? Oh, saya belum selesai ngomongnya. Berhasil tutup. Ya, tutup ya. Dan saya kejar dengan segala macam cara. Tapi ujungnya tetap tutup. Dan ini menandakan saya nggak tahu di mana letak rezeki saya sebagai penambang emas tadi. Ya. Coba panjang tuh 2017 sampai 2012 itu 16 kali usaha. Karena tadi saya kayak penambang emas yang pertama tuh. Kita nggak tahu buka ini, buka ini, buka ini, buka ini, ujungnya tutup ya. Nah sampai akhirnya tahun 2014 saya bertemu dengan Pak Nas ya. Dan belajar ilmu magnet rezeki ini. Akhirnya saya mendapatkan ilmu ini sangat luar biasa dan saya mulai mengetahui di mana letak rezeki saya berada ya. Ternyata Pak Nas mengajarkan sebuah ilmu sederhana yang sangat-sangat luar biasa yang akhirnya menjadi salah satu jurus andalan untuk bagaimana menarik rezeki sampai ke dalam rumah, yaitu dengan kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Dengan hal sederhana itu. Anda baru tahu hal ini? Mau memperdalam lagi? Kita lanjut ya. Rezeki makhluk itu pasti dititip. Nah sekarang kita main games dulu ya.
Sambil kan kita lagi di kelas nih. Jadi kalau ada guru nanya, tolong dijawab ya. Oke. Kita mau tebak-tebakan dulu. Teman-teman, tahu kan jerapah? Iya. Tahu nggak letaknya makanan jerapah itu di mana? Oke, ada yang jawab. Di mana? Di pasar? Oh enggak. Di kebun binatang? Oh enggak, bukan. Di mana? Oke, pucuk pohon. Iya, betul sekali. Pucuk pohon. Kalau jerapah ditanya, "Hei jerapah, di mana letak dari rezekimu?" Dengan pasti jerapah langsung jawab, "Di pucuk pohon." Nah, Allah siapkan toolsnya. Jerapah lehernya panjang. Ya, makanya ketika dia cari makan dia gampang karena di pucuk pohon. Kebayang kalau Allah nggak lengkapin toolsnya, lehernya pendek, kan dia bolak-balik pinjam nggak sama kita, ya? Repot kan? Nah makanya Allah mah hebat. Nah di materi kemarin ada alumni yang bertanya, "Bunda Dina, saya nggak pede, saya harus bagaimana?" Ya saya bilang gini, Allah udah nyiapin kita sebagai sebaik-baiknya manusia. Kita udah disiapkan segala toolsnya, hanya saja kita tidak pakai itu dan kita tidak mempergunakan. Nah, sedangkan jerapah itu benar-benar dipergunakan dan berterima kasih sama Allah, dikasih lehernya panjang dan dia tahu letak rezekinya di pucuk pohon. Kalau monyet, di manakah letak rezekinya monyet? Monyet udah tahu kalau nanti temen tanya ke kebun binatang, "Ya monyet," gitu ya, "di mana letak rezekimu?" Tapi nggak mungkin monyet bilang, pasti monyet lagi makan kacang. Kalau nggak makan kacang, makan pisang. Tapi kebanyakan pisang ya. Jadi letak rezeki monyet, kalau monyet ditanya dia tahu letaknya di pisang. Yang ketiga, ikan. Ikan di mana? Nah, ikan akan menjawab, "Letak rezekiku, makananku ada di terumbu karang." Ya, itulah makhluk-makhluk Allah yang tahu di mana letak rezekinya. Kita sekarang ditanya sebagai manusia, Bapak Ibu yang hadir di kelas online saya hari ini, Bapak Ibu tahu letak rezeki Bapak Ibu ada di mana? Boleh dijawab, nggak apa-apa. Oke. Oh, ada yang menjawab di tempat bisnis. Ya, siap. Ada lagi? Tempat kerja. Oh, oke. Di tempat mana? Di dagang. Iya, di mana lagi? Di perkantoran. Sip. Tuh, jawabannya aja udah di mana-mana. Kantor, pasar, dagang, kerja. Betul nggak? Nggak kayak tadi binatang. Kalau binatang pas banget. Pisang, pucuk pohon, terumbu karang. Kita di mana-mana. Karena manusia nggak tahu sebenarnya letaknya di mana, ya. Nah, jadi rezeki itu bukan karena titel, bukan karena bisnis, bukan karena kerja kita, tapi karena kita pernah membahagiakan dan memuliakan orang lain. Maka sekarang ketika kita tahu bahwa letak rezeki manusia ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka jadikan bisnis teman-teman saat ini untuk memuliakan banyak orang. Seperti yang disampaikan tadi, ya, di slide sebelumnya. Maka ketika teman-teman melakukan hal itu, rezeki akan mengalir jika orang lain mulia dan bahagia karena Anda. Sekarang kita sudah tahu kan di mana letak rezekinya? Ketika orang lain banyak yang mulia dan bahagia karena kita. Ya, oke teman-teman. Ada yang bertanya, "Bunda Dina, iya, kok rezeki saya nggak lancar?" Bukan nggak lancar. Kalau itu udah dijawab di materi pertama yaitu paradox of candy. Ada rezeki yang lancar, ada rezeki yang tidak lancar. Tidak lancar karena kita belum ikhlas menerima musibah. Sekarang materinya ada lagi. Gimana caranya biar subur rezeki? Oke, ada yang mau? Angkat tangannya dua dulu. Iya, yuk hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menyuburkan rezeki ya. Nah teman-teman, Bunda mau tanya dulu nih, gimana sih cara kita merawat tanaman? Bagaimana coba biar kita bisa merawat tanaman, biar tanaman itu akhirnya berbuah? Pertama, kita pupuk nggak? Iya. Lalu kita apa? Siram. Lalu berbuah. Selanjutnya bisa makan deh. Nah, itu cara kita merawat tanaman. Makanya kenapa dilakukan proses tersebut. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan tahapannya untuk menyuburkan rezeki kita? Kalau tadi kan menyuburkan tanaman atau merawat tanaman. Pertama, tahapannya kayak tadi, pupuk, siram, berbuah, makan. Nah sekarang, pertama, minta ampun. Jadi sekali lagi, fokus dulu minta ampun, bukan minta ini itu. Karena dosa kita sudah sangat terlalu banyak ya. Yang kedua, ngaku salah ya. Ketika sudah ngaku salah, level galaunya dinolkan dengan cara garpu tala. Selanjutnya, nanti di minggu depan kita akan pancarkan pikiran dan kata-kata yang baik, yang membahagiakan kita dan juga orang lain ya.
Selanjutnya kita lakukan adalah dengan cara melakukan kebaikan kepada sesama. Ya, kita happy dan kita happykan orang lain. Inilah tahapan-tahapan bagaimana menyuburkan rezeki. Makanya dibagi-bagi. Kemarin Paradox of Candy plus Garpu Tala. Sekarang kita membahas tentang merawat terumbu karang dan juga kickback ya. Karena kalau kita berprinsip kita happy dan menghappykan orang lain, maka disitulah letak rezekinya manusia. Nah, tapi Bun, bagaimana jika kita tidak muliakan orang lain? Ya, sekarang gini, ada juga kok orang yang tidak memuliakan orang lain tapi rezekinya juga banyak ya. Saya kemarin pertanyaannya sama seperti itu. Bisa jadi itu istijroj ya. Di sini kalau dengan konsep merawat terumbu karang, nggak ada monyet, jerapah, ikan yang hancurkan rezeki mereka. Ada? Nggak ada. Adakah ikan merusak terumbu karangnya? Nggak ada. Adakah jerapah tebang-tebang pucuk pohonnya? Nggak ada. Adakah monyet melempar-lempar pisangnya dan menebang pohon pisangnya? Nggak ada. Ya, monyet, jerapah, ikan itu saja sangat menjaga tempat makan mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita dengan sebagai manusia? Kita sering berbuat dosa hampir setiap hari. Kita nggak deket sama Allah. Kita nyakitin orang. Itu yang seringnya kita lakukan. Makanya kenapa jurus ini disebut dengan merawat terumbu karang? Kita ambil dari istilah yang ikan, terumbu karang. Mereka menjaga terumbu karang mereka, makanan mereka, rezeki mereka. Kita seringkali yang menghancurkan yang namanya terumbu karang kita sendiri. Ya. Rezeki kita tertutup karena adanya murkanya Allah, kesalnya Allah sama kita. Kamu sudah dikasih makan, dikasih rezeki, kamu masih gak ingat sama aku, kata Allah. Makanya dihabisin semua, dikasih masalah bertubi-tubi. Biar apa? Biar tunduk, biar tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Bukan lagi bergantung kepada makhluk. Dan kenapa? Rezeki kita tertutup, selain kita punya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya kayak kemarin, ya, pipanya besar. Alirannya besar tapi tersumbat karena kita melakukan maksiat dan dosa. Lalu apalagi yang selanjutnya? Rezekinya udah datang tapi embernya bocor. Ya, itu yang disebut dengan menyakiti orang lain, ya. Jadi sekarang ibaratnya kita udah memperbaiki hubungan sama Allah, jangan sampai embernya juga bocor. Udah masuk ke dalam ember, embernya bocor. Dengan cara apa? Tidak memuliakan manusia. Jadi itu adalah prinsip dari merawat terumbu karang ya. Oke teman-teman, paham ya? Jadi ini polanya bagaimana biar subur rezeki ya. Minta ampun, ngaku salah, level galau dinolkan dengan garpu tala ya. Lalu membahagiakan dan memuliakan orang lain. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana berdoa, berkata dan memikirkan sesuatu yang baik-baik saja yang akan ketarik dalam kehidupan kita ya. Oke, kalau gitu kita lanjut tips selanjutnya ya. Selanjutnya ada tips yang kedua, bagaimana subur rezeki. Mau? Sip. Sekarang tapi Bunda minta untuk kumpulkan dulu ininya ya. Siapkan pensilnya juga bukunya ya. Kita akan sama-sama tips yang kedua bagaimana subur rezeki ya. Pertama teman-teman, tuliskan nama orang yang pernah kita sakiti. Kalau diingat 1, 2, 3 tulis aja dulu. 1. Tuliskan nama orang yang pernah kita sakiti. Ya, tulis dulu ini. Kedua, tuliskan nama orang yang pernah nyakitin kita. Tulisin dulu nama-namanya. Sudah? Diingat-ingat? Sip? Iya. Ternyata banyak? Oh banyak. Nah ini, kalau kita keluar nama-nama itu tuh, yang nyakitin kita sama kita nyakitin dia gitu. Itu yang disebut dengan terumbu karang kita udah rusak. Ya, karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Dan itu adalah proses kita untuk memperbaiki terumbu karang kita. Tapi it's okay. Ini adalah proses kita untuk belajar sama-sama teman-teman karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi sekarang waktunya memperbaiki ke depan. Ya, kenapa saya suruh tuliskan ini? Karena ini adalah bagian dari rusaknya terumbu karang kita. Kenapa rezeki itu akhirnya tertutup dan tidak datang kepada kita? Karena rusaknya terumbu karang kita. Dengan nama-nama yang tadi Anda tulis, yang nyakitin dan menyakiti Anda semua. Ya. Maka apa yang dilakukan? Selesaikan nama-nama yang tadi Anda tulis, maka dapatkan rezeki berlimpah.
Bagaimana cara menyelesaikannya Bunda Dina? Nanti di PR hari ini kita akan kerjakan sama-sama. Dan bagaimana cara menyelesaikan sampai dengan titik dahsyatnya itu di Zoom meeting selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya ya. Kita akan lanjutkan. Jika mampu menuliskan nama-nama, maka ada energi yang sebenarnya belum positif dalam diri kita. Bisa jadi itu pasangan hidup kita yang tidak sempurna di mata kita. Bisa jadi anak kita, betul? Orang tua, mertua, adik, kakak, downline, lead, tim, karyawan, tetangga. Karena semakin Anda tulis, semakin banyak. Itulah nama-nama yang akhirnya menjadi energi kita belum positif. Karena di situ ada dendam, ada kezoliman, ada kemarahan, ada kecewa, ada persaingan, kedengkian, ketakutan, putus asa, dan merasa benar sendiri. Ya, ini materi sangat luar biasa. Sebelum saya menyampaikannya, ujiannya pun langsung. Setiap kali saya membawakan materi itu pasti ujian dulu. Makanya kenapa membawakannya itu sangat powerful gitu ya. Karena kami mengalami juga. Kami mengalami hal seperti ini ya. Karena kita akan diuji apa yang kita sampaikan. Nah, gini teman-teman. Kenapa rezeki kita sempit atau belum luas? Karena pantas banget Allah kasih kita banyak persoalan. Kenapa Allah kasih kita bertubi-tubi? Ya, pantas doa kita nggak diijabah. Pantas belum ajaib. Pantas pokoknya. Semua yang menimpa kita. Karena rezeki tertutup itu disakit hatinya seseorang. Dan juga sakitnya Allah, murkanya Allah. Makanya ini murka Allah terdahsyat. Belum pernah seumur hidup kita sampai di lockdown seperti ini. Ya. Dan akhirnya imbasnya sampai kemana-mana. Nah, mampung di bulan terbaik ini, yuk kita balikin ini semua. Jangan lagi ya berbuat dosa. Kalaupun itu berhati-hati, kalau memang kita tidak pernah bisa lepas dari dosa, tapi di bulan ini minimal berhati-hati dari dosa. Ya, kita perbaiki yang namanya terumbu karang kita yang rusak. Karena gini teman-teman, ya saya pernah saya kan mau bikin kelas nih, di atasnya ada buat anak kelas 2. Konsep kelasnya itu merawat terumbu karang, makanya ada ikan. Akhirnya saya belajar gitu tentang terumbu karang gitu ya. Bahwa terumbu karang Indonesia itu adalah terbaik di dunia, bahkan seperti surga gitu ya. Tapi ada kejadian di mana terumbu karang di Raja Ampat itu ditabrak oleh kapal pesiar gitu ya, dan akhirnya diinformasikan bahwa untuk memperbaiki terumbu karang itu memerlukan 70 tahun. Kita sekarang baru tobat sesaat, sudah minta buru-buru utang dilunasin. Sudah minta buru-buru ini dan itu. Tapi berpikirlah betapa rusaknya kita, ya. Perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertahun-tahun. Makanya kenapa difokuskan adalah fokus minta ampun dulu sebelum minta ini itu, ya. Kedua, kenapa saya suruh tuliskan itu? Nanti kita akan selesaikan. Karena kita sedang memperbaiki yang namanya terumbu karang. Mumpun bulan terbaik untuk memperbaiki ini semua. Ya, demikian bagaimana cara-cara kita agar subur rezeki kita. Karena ketika kita melakukan ini semua, itu akan langsung ngefek. Ngefek sekali, yang tadinya tertutup menjadi terbuka, yang tadinya sempit menjadi luas. Ya, oke teman-teman. Masa lalu memang nggak bisa diubah. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki masa depan agar rezeki kita datang lagi. Nah, tapi gimana caranya kita mendapatkan rezekinya? Sekarang yang perlu teman-teman lakukan simple. Terima dulu ilmu ini, terima. Ya, makanya tadi saya minta dinding pemahamannya diminta sama Allah untuk ilmu ini. Bahwa rezeki itu terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi bukan ada kaitannya dengan bisnis kita atau pekerjaan kita, bukan. Tapi ketika kita di bisnis memuliakan orang lain dan membahagiakan orang lain, dibuka rezekinya. Ketika kita bekerja untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, dibuka lapangan pekerjaannya. Ya, jadi itu akan selalu ada jalan ya. Jadi ibaratnya sambungkan sekarang saklar yang putus dengan lampu. Nah sekarang kita akan menyambungkan nih silaturahmi yang terputus. Makanya tadi suruh sebutin nama-namanya.
ya. Karena ibaratnya saklar yang putus dengan lampu, ibaratnya lampu itu adalah rezeki. Kalau saklarnya putus kan dia nggak bisa nyala. Ya, ibaratnya kalau misalnya lampu itu cahaya, rezeki itu cahaya, ya, maka dia tidak akan jalan. Kalau saklarnya sudah